On piano, Joseph S. Java. And give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap nyatakanlah, kami siap nyatakanlah. Come on everybody, go! Sing it out. Bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu Singkat. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Oha, selamat hari gawai, gayu guru, nyemak gerai nyamai. Balam nyade kita dalam mood gawai dalam minggu tu. Kita dalam perasaan dan mood gawai dalam bulan ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan hai gereja. Kami bersyukur Anda dapat menyertai kebaktian online hari ini. Kami percaya setiap kita pasti diberkati. Hadirat Tuhan beserta kita dalam semua kita dimanapun kita berada, baik kalau kita memuji, mendengar firman Tuhan bersama-sama. Kita juga boleh beri salam dan mendorong satu sama lain melalui ruang komen di bawah. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Moses yang bersama dengan kita merayakan Hari Gawai dan akan menyampaikan tentang perkara yang membuatkan kita rasa bersyukur di dalam Tuhan. Kita juga akan mengongsikan bagaimana kita harus bersyukur, kita dapat menjadi berkat dan hidup dalam panggilan Tuhan dalam apapun keadaan dan dimanapun kita berada. Sebelum memulai sesi pujian dan penyembahan, kita akan ada beberapa pengumuman. Yang pertama, marilah kita terus memberi kepada Tuhan dengan sukarela sebagai menyokong pekerjaan Tuhan secara tidak langsung. Anda boleh memberi melalui transfer bank online, Maybank QR Pay atau Sarawak Pay. Terima kasih kerana memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Kedua, minggu hadapan kita akan mengambil perjamuan kudus bersama secara online. Sila sediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Ia adalah satu gambaran yang indah bagi keluarga seiman mengambil perjamuan kudus sebagai tanda kesatuan hati dan iman. Dan terakhir, jangan ke mana-mana setelah khotbah kerana kita akan mengadakan cabutan berkat. Itu saja pengumuman untuk minggu ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Selamat datang ke kebaktian online kita. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Gawai kepada semua kita yang merayakannya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit semua untuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan di mana saja kamu berada pada saat ini. Amin. Haleluya.
Mari kita datang ke baiknya Tuhan pada pagi ini. Haleluya Yesus. Baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya, bahwasanya keselamanya, bahwasanya keselamanya, kasih setianya. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya, bahwasanya keselamanya, bahwasanya keselamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya, bahwasanya keselamanya, bahwasanya keselamanya, kasih setianya. bersyukurlah. Amin. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan pada waktu ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang sangat indah di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau telah menjadikan kami penuai bagi Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kami memiliki kasih-Mu Tuhan, supaya kasih-Mu Tuhan tinggal di dalam kami. Dengan kasih yang ada di dalam diri kami, kami terus memberitakan kasih-Mu Tuhan kemana saja kami berada Tuhan. Haleluya Tuhan, betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan, karena dalamnya kasih-Mu Bapa di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Dalamnya kasih-Mu
tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Haleluya Yesus. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau dipakai oleh Engkau Tuhan sebagai alat yang sangat berharga di dalam kehidupan kami. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau melayani Engkau Tuhan. Kami mau memberitakan kabar baik-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita katakan, Engkau kami sembah, Engkau kami muliakan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa
seumur hidup kami Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat Hari Gawai 2021. Selamat Hari Gawai saudara dan saudari dalam Kristus. Kami berdoa supaya Tuhan akan terus melindungi dan menyertai hidup kami. Everybody stay safe, stay strong, and God bless all of you. We miss you all, and let's pray that we can go back to normal as well. Bye bye. Datai, datai temuai, datai namuai kemanwa kami. Datai, datai temuai, datai namuai bo begawai.
keluarga mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai kepada semua. Kami sangat berharap dapat merayakan Gawai di gereja, tapi untuk keselamatan dan usaha mengawal wabak COVID-19, kebaktian secara fisikal masih belum dapat diadakan. Tetapi puji Tuhan, kita masih dapat mengadakan penyambutan Gawai secara online. Dan kami sangat bersukacita karena kami mendengar setiap kita tetap berhubungan dan berdoa bagi satu sama lain. Hati kami merasa bersukacita dan diberkati dari video rekaman keluarga-keluarga yang bersalam, mengajar, dan menari-nari. Dalam firman Tuhan di buku Matius 18:20 mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita, sebab di mana-mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mari pada masa ini kita tetap bersekutu di dalam nama Yesus dan berkumpul dalam hati dan jiwa. Di mana-mana pun kita berada secara online, dan saya percaya kehadiran Tuhan Yesus akan tetap bersama dengan kita. Amin. Sekali lagi kami katakan selamat itu Hari Gawai Daya. Gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menuai. Oha! Selamat Hari Gawai kepada jemaat kita di Hope Kuching dan semua jemaat yang menyertai kebaktian kita di atas talian pada pagi ini. Kita bersyukur karena kamu dapat menyertai dan meluangkan masa bersama-sama dengan kita. Terlebih dahulu saya mau mengucapkan terima kasih kepada Saudara Daniel dan Saudari Mina yang telah mengundang saya dan memberi kesempatan untuk saya menyampaikan konsian firman Tuhan pada pagi ini. Perayaan Gawai kita pada tahun ini sangat berbeza seperti kebiasaannya. Untuk masyarakat Bumi Putra seperti kita menanti-nanti perayaan Gawai karena inilah kesempatan untuk kita mengambil cuti yang panjang, balik ke kampung halaman bersama-sama dengan keluarga tercinta, dan juga untuk kita saling melawat satu dengan yang lain. So, baka tahun tu nulai ngabang kita, laban nulai pulai. Oke? Tapi kita jangan bersedih. Karena Tuhan itu baik dan kita masih dapat hidup sampai pada hari ini. Kita masih dapat bernafas semuanya karena kasih karunia dan kebaikannya. Dan saya percaya Tuhan bukan saya mau kita menjadi berkat kepada orang di dalam gereja, kepada keluarga kita. Namun sebagai orang yang percaya, kita boleh melakukan perbezaan. Kita boleh membawa kasih Tuhan Yesus kepada orang yang di luar sana yang masih belum mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk menerima message yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada pagi ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tutup mata kita dan kita serahkan masa ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur kepada Engkau karena Engkau yang telah mengumpulkan kami. Kami percaya Tuhan urapan Engkau ada bersama dengan kami. Sentuh hati kami. Persiapkan jiwa kami ya Tuhan untuk menerima message daripada Engkau. Lepaskan urapan-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu dan juga persiapkan hati anak-anak-Mu agar pada pagi ini kami datang dengan hati yang mau menerima daripada Engkau. Kami mau mengatakan seperti Samuel mengatakan, berbicaralah Tuhan karena hamba-Mu mendengar. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa kami berdoa. Amin. Pada pagi ini saya mau mengungsikan daripada buku Efesus bab yang kedua ayat 1 sampai yang ke-10. Saya mau menjemput kita berdiri dimanapun kita berada pada saat ini untuk menghormati firman Tuhan. Oke? Kamu semua sudah bersedia? Alright, mari kita baca. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus
sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terima kasih jemaat Tuhan. Silakan duduk. Sebelum saya mengungsikan 3 aspek yang kita mau bersyukur kepada Tuhan sepadan dengan perayaan Gawai pada tahun ini, saya mau kamu membuat sedikit interaksi dengan saya. Oke, saya mau kamu tulis di dalam ruangan komen. Tulis 1 perkara yang kamu mau bersyukur kepada Tuhan untuk tahun lalu. 1 perkara. Saya tahu ada banyak yang Tuhan telah memberkati kamu. Namun pagi ini kita mau memberkati satu dengan yang lain. Saya mau kamu tulis dalam ruangan komen di bawah ini 1 perkara yang kamu mau bersyukur kepada Tuhan untuk tahun lalu. Oke? Untuk saya, 1 perkara yang saya mau bersyukur kepada Tuhan walaupun pandemik adalah saya ada masa yang lebih banyak, masa yang berkualiti bersama dengan istri dan anak-anak saya. Karena situasi pandemik, so sekarang kami lebih banyak meluangkan masa bersama-sama. Kami dapat memahami bersama-sama dan melayani. Bahkan saya membuat recording ini di rumah saya bersama dengan anak bungsu saya, Joshua. Saya mau bersyukur karena ini di dalam pandemik begini Tuhan semakin menguatkan ikatan kekeluargaan di dalam keluarga kami. Bagaimana dengan kamu? Oke, terima kasih untuk yang sudah menulis dalam ruangan komen di bawah. Semuanya ini adalah karena Tuhan sentiasa bekerja. Walaupun di dalam pandemik, di dalam kesulitan, ada kebaikan yang telah Tuhan lakukan. Tema konsian saya pada pagi ini adalah bersyukur. Sebagai orang yang percaya, ada banyak perkara yang kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ada 3 perkara di mana kita mau bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini sempena dengan perayaan Gawai kita. Yang pertama, kita mau bersyukur karena keselamatan kekal di dalam Tuhan. Perhatikan saudara di dalam ayat pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Itulah siapa diri kita saudara. Sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, firman Tuhan mengatakan kita mati secara rohani. Roma 6:23, karena upah dosa ialah maut. Dan bukan saja kita mati secara rohani, tidak punya perhubungan dengan Allah yang hidup. Di dalam ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara-saudari, bukan saja kita mati secara rohani, tidak punya perhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan kita hidup di dalam kerajaan kegelapan. Dan kita mentaati penguasa-penguasa kerajaan kegelapan. Dan kita mengikut keinginan daging kita. Ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara-saudari, pada pagi ini kalau saya beri peluang untuk kita datang mengungsikan kehidupan kita sebelum kita mengenal Tuhan, mungkin pada pagi ini kita akan dengar banyak kesaksian yang menarik. Namun karena kasih karunia itu kita diubah. Saya ada ramai classmate, biasa mereka selalu kata apu aus sama aus. Kalau mau pergi minum apu aus sama atau aus.
Ya, masyarakat kita kadangkala lelaki sejati diukur dengan sama ada kamu boleh minum minuman keras, kamu mungkin merokok. Dan bila saya membesar, saya selalu dipanggil orang yang pondan karena saya tidak minum. Tapi mungkin ada di antara kita sini, wow, saya tidak minum, saya tidak merokok. Namun saudara-saudari, kita ada kejahatan yang lain, keinginan daging yang lain. Kita tidak setia kepada pasangan kita. Kita tidak menghormati orang tua kita. Mungkin kita cemburu bila orang lain lebih baik daripada kita. Dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudari, itulah siapa diri kita. Kita mati secara rohani, kita hidup menurut keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Karena kita dikawal oleh penguasa-penguasa dan roh-roh yang jahat. Namun ayat 4 dan ayat yang kelima mendorong kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Haleluya, saudara. Di dalam kita mati dalam kehidupan rohani kita. Bila kita hidup di dalam kegelapan, Tuhan yang kaya dengan kasih rahmat-Nya datang kepada kita. Tuhan yang datang kepada kita mencari orang yang hilang, kamu dan saya. Dan kita diselamatkan oleh karena kasih dan karunia Tuhan semata-mata. Itu bukan karena kebaikan kita, itu bukan karena latar belakang kita. Karena tidak ada di antara kita sini, saudara, cukup baik untuk membolehkan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Karena di dalam kerajaan surga itu tidak ada orang yang berdosa dan tidak ada di antara kita manusia dengan kekuatan, kemampuan kita boleh mengatakan saya tidak punya dosa. Hanya ada satu orang yang tidak berdosa, yaitu anak Allah yang turun daripada surga, yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit semula pada hari yang ketiga. Dan orang yang percaya dan berharap kepadanya juga akan dibangkitkan, karena kita menerima kebenaran Kristus yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-8 dan yang ke-9, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudari, saya mau kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini. Yang pertama, apa yang kita mau bersyukur? Kita bersyukur karena kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur untuk keselamatan kekal di dalam Tuhan. Saudara-saudari, satu perkara yang saya bersyukur kepada Tuhan setiap pagi adalah saya mengatakan setiap kali saya bangun, saya kata, Lord, I thank you for the eternal life that I have in you. Saya bersyukur untuk keselamatan kekal yang telah Engkau berikan kepada saya. Saya tahu surga adalah kampung halaman saya. Saya datang kepada Engkau ya Tuhan. Dan selagi saya hidup di dunia ini, Tuhan gunakan hidup saya untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Pertama, saudara, kita mau bersyukur untuk keselamatan kekal di dalam Tuhan. Yang kedua, kita mau bersyukur untuk identiti baru di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara, bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bersyukur untuk keselamatan kekal. Namun kita bukan saja diberikan keselamatan kekal, saudara. Firman Tuhan mengatakan kita diberi identiti yang baru di dalam Tuhan. Bila kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan dan hidup kita tersembunyi di dalam Tuhan Yesus. Dan kita diberikan identiti yang baru. Apakah identiti itu, saudara? Kita diberikan identiti sebagai anak-anak Tuhan. Orang yang dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudari, bila kita percaya kepada Tuhan, kita diberikan bukan saja identiti, status yang baru sebagai anak-anak Tuhan, namun kita diberi kuasa yang baru. Kita diberikan kuasa Roh Kudus. Kita diubah menjadi manusia yang baru, yang diubah oleh firman Tuhan, dan kuasa Roh Kudusnya menjadi serupa dengan Kristus. Hari demi hari kita menjadi lebih seperti Dia. Dan kita diberikan, saudara-saudari, kehidupan yang baru. Kehidupan yang di dalam Tuhan. Dan yang terakhir sekali, kita diberi kewarganegaraan yang baru. Kita diberi kewarganegaraan surgawi.
Yang pertama, kita mau bersyukur karena kita diselamatkan di dalam Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur untuk identity. Yang ketiga, saudara, kita bersyukur karena kita ada tujuan baru di dalam Tuhan. Saya mau baca ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudari, perhatikan ini. Kita mau bersyukur karena kita diselamatkan daripada kerajaan kegelapan, masuk ke dalam kerajaan terang. Kita bersyukur karena kita diberikan identiti yang baru. Sebelumnya kita diperhambakan oleh dosa. Sebelumnya kita hidup mengikut keinginan daging. Namun bila kita diselamatkan, kita diberi identiti yang baru. Dipanggil anak-anak Tuhan. Kita adalah wakil kepada Tuhan di muka bumi ini. Kita ada wakil kepada Tuhan dimanapun Allah letakkan kamu pada saat ini. Namun lebih daripada itu, saudara, bukan saja kita diselamatkan, bukan saja kita diberi identiti yang baru. Yang ketiga, kita bersyukur karena kita diberi tujuan yang baru. Itu yang firman Tuhan mengatakan di sini, kita ini buatan tangan Allah. Saudara-saudari, Allah yang telah mempersiapkan kita. Segala sesuatu yang telah kamu lalui, sama ada kepahitan, kebaikan, semua latar belakang yang telah Allah izinkan kamu lalui, semuanya itu, saudara, mempersiapkan kamu untuk tujuan besar yang telah Allah sediakan bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Karena hidupmu penting bagi Tuhan. Karena kita mempunyai peranan di dalam kerajaan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita diselamatkan oleh iman, bukan karena pekerjaan baik kita. Namun kalau kita mengerti ini, bila kita diselamatkan oleh iman, hidup kita diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan sekarang ini, saudara-saudari, kita melakukan, kita melayani bukan untuk diselamatkan. Namun kita melayani karena kita bersyukur untuk apa yang Tuhan telah lakukan bagi hidup kita. Dan kita mau membagi-bagikan kasih ini kepada orang lain. Dan Allah yang mempersiapkan kita sebelumnya. Firman Tuhan mengatakan, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan kata lain, Tuhan mau kita hidup di dalam tujuan dan panggilan Tuhan yang telah Dia sediakan bagi kita sebelum dunia ini diciptakan. Saudara-saudari, panggilan kamu dan panggilan saya telah disediakan oleh Tuhan. Persoalan yang saya ingin berikan kepada kita, apakah panggilan Tuhan di dalam hidupmu? Untuk pelajar, untuk yang bekerja, untuk yang berkeluarga seperti saya. Sudahkah kita menemui panggilan Tuhan? Saya mau mendorong kita, semua kita di sini ada tempat di dalam kerajaan Tuhan. Kita boleh menggunakan kekuatan kita, karunia kita, bakat kita, apapun yang ada dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Saya mau mendorong jemaat Hope Kuching dan jemaat-jemaat di Sarawak khususnya. Perhatikan ladang yang telah menguning. Semua kita, saudara, boleh melayani. Semua kita, saudara, boleh melakukan sesuatu di dalam kerajaan Tuhan. Untuk yang bekerja, identiti kamu yang pertama adalah sebagai anak Tuhan. Dan Tuhan meletakkan kamu di company, di syarikat di mana kamu bekerja sekarang ini. Karena Tuhan mau lewat kehidupan kamu, lewat kesaksian kamu, pelayanan kamu, ramai akan ditambahkan ke dalam kerajaan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dan hormati di dalam Tuhan. Ini 3 perkara yang saya mau kita bersyukur kepada Tuhan pada hari Gawai ini. Kita bersyukur untuk keselamatan kita. Kita bersyukur untuk identiti kita. Dan kita bersyukur karena kita ada tujuan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudari, kita sampai di penghujung konsian saya pada pagi ini. Saya mau kita berdiri dan kita mengambil masa ini untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Saya mau mengajak kita menyanyikan lagu ini. Bila saya berusia 19 tahun, ikut Hope Kuching waktu itu. Dan saya melakukan satu doa yang bagi saya doa yang sangat bahayalah dan juga sangat penting yang mengubah hidup saya sekarang. Bila saya dijamah oleh Roh Kudus, saya katakan, Tuhan, inilah hidupku. Kuberikan kepadamu semua masa depanku, cita-citaku bagimu. Hidupku bukan lagi milikku, namun lakukan kehendak-Mu dalam hidupku. Saya mau kita berdiri bersama dari rumah kamu. Mari kita menyembah Tuhan dengan lagu ini. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku.
serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya mau berdoa untuk dua keperluan doa. Mungkin ada di antara kita pada saat ini kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan hari ini telah kamu dengar firman Tuhan, kamu katakan, ya Tuhan, saya mau menjemput Engkau masuk dalam hidup saya. Saya mau ada permulaan yang baru. Saya mau ada perhubungan yang baru dengan Engkau. Kalau ini kerinduan hati kamu, kamu ikut doa saya pada hari ini. Doa untuk terima Yesus. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang yang berdosa dan saya perlukan Engkau. Pada saat ini saya percaya di dalam hati saya mengaku dengan bibir saya bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Masuklah di dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Terima kasih Tuhan, karena semua dosa saya sudah pun Engkau ampuni. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kekal yang Engkau berikan. Mulai hari ini saya akan ikut Engkau, berjalan dengan Engkau seumur hidup saya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Kalau kamu baru saja membuat doa ini, saya mau kamu hubungi orang yang menjemput kamu di dalam kebaktian online, atau beri komen dalam message di bawah ini supaya kita tahu kamu sudah terima Tuhan dan kita boleh bantu kamu untuk lebih bertumbuh dalam iman kamu. Yang kedua, saya mau berdoa untuk jemaat kita yang menyertai kebaktian kita pada hari ini. Saya mau kamu angkatkan tangan kamu. Saya mau kamu angkatkan tangan kamu. Saya mau berdoa untuk urapan yang baru terjadi di Hope Kucing dan semua gereja-gereja anak dan saudara-saudara yang menyertai kebaktian kita di dalam talian pada hari ini. Angkatkan tanganmu. Saya berdoa untuk kamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk keselamatan kekal. Kami mau bersyukur untuk identiti baru. Kami bersyukur untuk tujuan baru yang telah Engkau berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk jemaat kami, gereja kami ya Tuhan. Oh Tuhan, karena Engkau telah memanggil kami untuk menjadi saksi bagi nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus hari ini ya Bapa, buka mata dan telinga rohani kami, supaya kami melihat Kristus yang semakin ditinggikan, nama Engkau yang semakin dimuliakan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, urapi gerejamu, urapi pemimpin dan jemaat Engkau ya Tuhan, di Hope Kucing ya Tuhan, dan semua yang menyertai kebaktian pada saat ini, agar kami bangkit di dalam Engkau, kami menerima urapan dan kekuatan yang baru.
Tuhan, saya berdoa Engkau lepaskan urapan-Mu yang baru. Saya berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan akan mengambil posisi sebagaimana sepatutnya Tuhan, agar kami akan menjadi orang yang dipakai dengan luar biasa untuk mengembangkan kerajaan Engkau. Berkati jemaat kami pada saat ini, apapun yang mereka perlukan untuk pelayanannya Tuhan. Saya berdoa Engkau buka pintu surgawi, Engkau tambahkan kepada mereka. Kami percaya Tuhan akan terjadi kebangunan rohani ya Tuhan. Kami melakukan perkara yang besar bukan karena kami orang yang hebat, bukan karena kami orang yang kuat, namun karena kami hidup di dalam ketaatan dan karena kami berjalan di dalam takut akan Engkau dan karena kuasa Roh Kudus Engkau yang mengurapi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir sekali, terima kasih saudara-saudari karena mendengar konsian ini, dan saya percaya kita akan ada masa hari Gawai yang berbuah, dan biarlah kita membawa kasih dan berkat Tuhan kepada orang di sekitar kita. Selamat Hari Gawai dan jumpa lagi. Amin. Selamat pagi dan shalom saudara-saudari dalam Kristus. Kita masuk kepada sesi cabutan berkat bagi sambutan Gawai atas talian. Walaupun tidak dapat bersemuka antara satu sama lain dalam menyambut perayaan Gawai, tetapi kita masih meneruskan sambutan Gawai melalui atas talian. Cabutan berkat ini dibahagikan kepada dua kategori, iaitu kategori A ialah kanak-kanak, kategori B ialah dewasa. Sebelum itu, saya akan menjemput Sis Mina untuk mengambil cabutan berkat bagi kategori kanak-kanak, iaitu untuk sagu hati. Yang pertama adalah hamper makanan ringan. Hadiah makanan ringan dimenangkan oleh Dreno Shen anak Dren. Untuk hadiah yang kedua adalah hadiah set bekal makanan. Hadiah set bekal makanan dimenangkan oleh Stephanus Joel Mozi. Untuk hadiah yang ketiga adalah hadiah set mandian. Pemenangnya adalah Philadelphia. Untuk hadiah grand prize adalah yang bagi tempat ketiga adalah hadiah alat tulis. Pemenangnya adalah Jaden Royce Roland. Untuk hadiah yang kedua adalah beg sekolah dengan beg sekolah Star Wars. Pemenangnya adalah Ethan Colin anak Esau. Untuk hadiah yang pertama adalah beg sekolah dengan lunchbox. Pemenangnya adalah Mika Audrien Sang Jeffrey. Nah, ini hadiah untuk Mika. Tahniah kepada untuk kategori kanak-kanak. Seterusnya kita akan masuk kepada kategori dewasa. Seterusnya untuk cabutan berkat bagi dewasa adalah saya menjemput Brother Daniel untuk mengambil cabutan berkat bagi hadiah sagu hati. Yang pertama adalah selfie stick. Ini selfie stick ya. Pemenang adalah Tolong. Wah. Pemenang adalah Jita anak Gunggang. Yang kedua adalah headphone. Dan pemenang headphone adalah Edelweiss Delacroix. Okey, untuk hadiah yang ketiga adalah iaitu mug. Stainless steel mug. Pemenang stainless steel mug adalah Beji anak Jampi. Okey, untuk hadiah yang keempat adalah Tupperware.
Tupperware. Ya. Tupperware ni ya. Dan pemenang Tupperware adalah Darren Ram anak Paul Desmond. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada grand prize, iaitu untuk hadiah yang pertama untuk grand prize adalah kipas meja. Kipas meja. Wah, besar ni. Kipas meja. Okey. Okey, dan ini. Okey. Dan pemenang kipas meja adalah Fredreza Andreas anak Sarudin. Okey, untuk hadiah yang seterusnya adalah Abella Perfume. Abella Perfume. Ini Abella Perfume. Tunjukkanlah Abella Perfume. Dan pemenang Abella Perfume adalah Empena anak Adeng. Okey, untuk hadiah yang seterusnya adalah hadiah keempat adalah sama juga itu, Abella Perfume. Abella Perfume. Dan pemenang Abella Perfume adalah Abigail Tipo anak Gasing. Seterusnya kita akan pergi kepada hadiah yang ketiga terakhir, iaitu hamper disponsor oleh Howdy Greenhouse. Dipersilakan Brother Daniel untuk mengambil untuk hadiah ketiga. Dan hadiah ketiga hamper yang disponsor oleh Howdy Greenhouse adalah Peter anak Naung. Okey, untuk hadiah yang kedua adalah blender, iaitu sangat berguna untuk para ibu-ibu di rumah. Silakan Brother Daniel. Dan blender, hadiah blender adalah dimenangi oleh Diana anak Randy. Okey, untuk hadiah yang pertama iaitu oven. Okey, kita serahkan kepada Brother Daniel untuk melihat siapakah yang akan mendapat cabutan berkat ini. Dipersilakan. Okey, ini paling lasan hadiah. Ya. Dinanti-nantikan oven 46 liter daripada Panasonic brand ya. Gulung-gulungkan. Boleh kamu katakan stop, saya stop. 1, 2, 3. Stop. Okey. Nah, ini nama dia. Pemenang bagi hadiah oven adalah Dan Gadan. Yeay. Okey. Terima kasih Brother Daniel. Okey, sekian untuk cabutan berkat kita. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua penaja-penaja hadiah cabutan ini. Tuhan memberkati anda dengan berkelimpahan. Dan tahniah kepada semua pemenang. Kami akan menghubungi anda untuk penghantaran bagi hadiah-hadiah ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah menyertai kami. Dan selepas ini kita akan mempunyai sambutan iaitu ngabang online melalui link yang akan diberikan oleh admin. Jadi anda boleh masuk dan join bersama untuk kebaktian ngabang online ini. Pastikan anda menyertai kerana ada aktiviti yang menarik, hadiah-hadiah misteri dan juga pertandingan pakaian tradisional lelaki dan perempuan yang tercantik. Bye, selamat Hari Gawai.